Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel No Chemistry No Life. Masih bersama guru kimia kesayangan Anda, Hanifah Syawas. Video ini merupakan video kelima dari pembelajaran mengenai hidrokarbon. Pada video ini kita akan membahas mengenai contoh soal isomer. Bagaimana jika kita diminta yang pertama membuat isomer, menuliskan isomer dari heksana. Isomer dari heksana. Nah, balik lagi kalau misalnya isomer itu kan kata kuncinya yang penting dia memiliki rumus molekul yang sama gitu kan. Maka kalau misalnya kita disuruh menentukan isomer dari suatu senyawa, yang pertama kita tuliskan dulu nih rumus senyawanya itu apa sih? Heksana ini kan rumus senyawanya adalah C6H14 ya. Dia alkana C6H14 gitu. Maka kalau disuruh menentukan disuruh menentukan isomernya, ya udah tinggal kita buat dulu. Yang pertama kita punya rantai 6 ya. Yang seperti ini itu namanya adalah N-heksana atau normal heksana. Jadi ini strukturnya yang pertama ya untuk N-heksana. Terus kemudian ada struktur lainnya lagi nggak? Ya udah tinggal kita ubah-ubah nih. Isomer kata kunci yang penting dia punya rumus molekul yang sama. Artinya yang tadi awalnya rantai lurus kita coba pindahkan ada cabangnya. Kita cari dulu cabangnya di nomor 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Udah 6, tinggal kita lengkapi. Di sini berarti hanya 3 yang. Nah, dengan yang seperti ini, apakah sama dia mempunyai rumus C6H14? Dihitung lagi. C-nya 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hanya 3, 5, 7, 9, 8, 11, 11, 14, sama-sama 14, berarti udah bener. Berarti tinggal kita kasih nama. Namanya kira-kira beda apa sama sih? Ini kan berarti nomor 1 di sini 2 ya. Kalau masih yang belum bisa, berarti di nomor 2 itu ada cabang metil, ya. Rantai utamanya adalah rantai karbon 5, berarti pentana. Nah, ini adalah senyawa dengan rumus molekul yang sama, namun berbeda di struktur kerangkanya. Maka dari satu ke yang kedua, ini namanya adalah isomer kerangka. Isomer rangka atau isomer kerangka. Sama aja yang udah kita pelajari tadi, yang A yaitu isomer struktur. Gitu kan? Berbeda pada letak struktur karbonnya. Isomer rangka dia namanya yang ini. Gitu. Ini pasti benar isomer. Kenapa? Karena tadi kita cek rumus molekulnya sama, strukturnya beda, namanya pun beda. Kalau menghasilkan nama yang berbeda ya berarti isomer gitu. Kemudian bisa ada lagi nggak sih kira-kira isomernya dari heksana ini? Ya udah tinggal tadi kalau misalnya dia di nomor 2, kalau misalnya kita pindahin, bisa nggak? Ini misalnya sebelah sini. Ya, ini berarti H2. Nah, kalau misalnya seperti ini, kan apakah dia sama-sama memiliki rumus molekul C6H14? Ya tinggal dipastikan. Ini karbon 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sama-sama karbon 6. Hidrogennya 3, 5, 6, 9, 11, 14. Sama-sama C6H14. Berarti ya udah, ini isomer. Sekarang tinggal kita kasih nama aja nih. Di nomor 3 itu adalah cabang metil. Kemudian rantai karbonnya adalah rantai 5. Berarti yang ini 3 metil pentana gitu. Berarti kita punya isomer yang ketiga. Berarti antara yang kedua dan yang ketiga ini yang tadi kita sebut sebagai isomer posisi karena letak atau posisi dari cabang yaitu CH3-nya berbeda. Yang ini di nomor 2, yang ini di nomor 3. Sampai situ bisa dipahami? Nah, kira-kira dari sini bisa lagi nggak kita punya isomer yang lain lagi selain yang 3 ini? Nah, kita coba lagi nih. Kalau tadi kan dari rantai 6 jadi rantai 5, sekarang gimana kalau misalnya rantainya jadi 4? Bisa nggak? Artinya kita punya seperti ini, kemudian ada cabangnya 2.
di sini CH3, di sini CH3. Seperti ini tinggal kalian pastikan aja lagi. Pokoknya isomer itu kata kuncinya coba-coba, kalian buat terus sampai kalian menemukan rumus molekul yang sama gitu. Tapi apakah dia mempunyai perbedaan? Nanti perbedaannya tinggal dilihat apakah beda di rangkanya, ataukah beda di posisi dari gugus fungsinya, yaitu cabangnya atau ikatan rangkapnya gitu. Jadi tinggal coba-coba aja. Nah, sekarang tinggal dipastikan nih apakah dia punya rumus molekul yang sama, C6H14. Ya tinggal dilihat, ini kan karbonnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, sama-sama 6, hidrogennya 3, 2, 5, 5, 8, 8, 11, 11, 14, sama-sama C 6H14, artinya ya rumus molekulnya sama. Dari sini ya berarti udah kita bisa pastikan bahwa ini isomer. Tinggal kita buatkan apa sih namanya, ya udah ini tinggal ini nomor 1, ini nomor 2, ini nomor 3, ini nomor 4. Maka yang ini, untuk struktur yang ini itu namanya adalah 2,2, di nomor 2 dan di nomor 2 ada cabang metil. Karena ada 2 metilnya maka namanya dimetil. Kemudian rantai karbon 4 maka namanya adalah butana. Maka kita sudah mempunyai angka 4 struktur untuk isomernya, seperti itu. Gimana? Sampai sini bisa ya? Kira-kira bisa yang lain lagi nggak sih untuk isomernya? Gimana kalau misalnya cabangnya satunya kita pindahkan lagi nih? Artinya seperti, nah seperti ini. Ini berarti H3, ini H, ini H, ini CH3, ini H3, ini H3. Kalau kayak gini ya sama, pertama kita pastikan dulu jumlah karbon dan hidrogennya udah sama seperti yang kita inginkan. Karbonnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, hanya 3, 4, 7, 8, 12, 11, 14. Salah terus ya matematikanya. Oke. Anyway, kita udah dapatkan bahwa jumlah dari karbon dan hidrogennya sama, artinya rumus molekulnya sama. Berarti artinya ya ini isomernya gitu. Ini tinggal kita berikan nama saja. Namanya adalah ini 1, 2, 3, 4. Artinya namanya adalah 2,3. Ada cabang metil sejumlah 2, berarti 2,3 dimetil. Rantai 4 yaitu butana. Inilah isomer selanjutnya untuk heksana. Sampai di sini udah bisa dipahami. Berarti di sini C6H14 itu memiliki 5 buah isomer, yaitu N-heksana, 2-metilpentana, 3-metilpentana, 2,2 dimetilbutana, dan 2,3 dimetilbutana. Kalau misalnya mau dicoba yang lain, bisa nggak sih? Coba kalau misalnya kita rantai 4 lagi ya, rantai 4, ini tadi di sini udah, di sini udah, di sini dua-duanya udah. Kalau misalnya kita pindahkan dua-duanya di sebelah sini ya, karbon-karbonnya di sebelah sini, berarti artinya kan sama 1, 2. Artinya namanya sama, 2,2 dimetil. Sama dengan yang nomor 4 gitu. Jadi kalau misalnya udah kita dapatkan nama yang sama, ya pasti bukan isomer lagi. Ya udah yang ini aja isomernya gitu. Gimana kalau misalnya kita pindah-pindahkan lagi? Misalnya kayak gini. Di sini 1, di sini 1. Nah, kalau misalnya kita pindahkan seperti ini kan berarti artinya rantai terpanjangnya kan yang ini nih, rantai terpanjang yang ini, namanya 1, 2, berarti 2 metil pentana. 2 metil pentana tuh sama dengan yang mana sih? Sama dengan yang ini, yang nomor 2 kan? Maka ya udah yang kayak gini bukan isomer lagi strukturnya gitu. Gitu ya. Jadi intinya kalau misalnya untuk isomer itu kalian coba-coba aja ya. Kayak gimana pun itu kalau misalnya dia menghasilkan rumus molekul yang sama, cuma berbeda di strukturnya atau di posisi ikatan rangkap, di posisi cabangnya, berarti dia punya isomer. Sampai sini. Oke, kita lanjutkan ke soal selanjutnya mengenai isomer geometri ya, cis-trans. Nah, kalau misalnya kita punya yang pertama, itu adalah 3 metil 2 heksena. Disuruh menentukan apakah senyawa ini memiliki isomer geometri cis-trans. Punya nggak? Caranya gimana sih? Ya udah, pertama kalian buat dulu struktur biasanya dari alkena ini gitu. Heksena berarti kan atom karbon 6 ya, kalian buat dulu 6 atom karbon. Kemudian di nomor 2, berarti 1, 2, itu kalian berikan ikatan rangkap 2. Di nomor 3, itu ada cabang metil. Setelahnya tinggal kalian lengkapi hidrogennya. Jadi strukturnya seperti ini untuk 3 metil 2 heksena.
Setelah itu, kalian buatkan strukturnya agar gampang tuh yang jadi untuk mengetahui cis transnya gitu. Berarti kalian buat dulu karbon-karbon yang di tengah dulu, yang ada ikatan rangkapnya itu dulu yang jadi fokus. Berarti karbon-karbon yang di tengah kan ini ya, yang ini. Gitu ya. Kalian ubah jadi ini. Sudah? Sekarang kalian perhatikan masing-masing ikatan karbon, masing-masing karbon. Ini Ibu tuliskan karbon pertama, misalnya ini karbon kedua nih. Karbon pertama ini mengikat apa saja sih? Nah, si karbon pertama ini kan mengikat CH3 dan juga mengikat H. Maka kita buat di sini dia mengikat CH3 di bagian manapun boleh dulu kalian tuliskan. Dan juga mengikat H di bagian bawah, gitu ya. Sedangkan karbon yang satunya, yang karbon nomor 2, itu akan mengikat yang ini panjang, ya, dan juga yang ini nih, CH3 bagian bawah. Maka bisa kalian tuliskan, dia mengikat yang pertama, yang ini berubah jadi ini, dan yang di bagian bawah dia mengikat CH3. Nah, ini kan kemungkinan pertama ya, kemungkinan pertama dari struktur secara 3 dimensinya tuh yang ini gitu. Bisa jadi ada kemungkinan kedua nih untuk struktur 3 dimensinya. Gimana sih kemungkinan keduanya? Kemungkinan keduanya adalah masih sama, kita gambarkan dulu karbon-karbonnya. Bisa jadi ini CH3 di bagian atas sini, H-nya di bagian sini, kemudian nanti bisa jadi CH3-nya itu di bagian atas juga gitu. Nah, ini CH2, CH2, CH3 itu di bagian bawah. Kan bisa jadi ada dua struktur seperti ini. Nah, kalau misalnya seperti itu, apakah ini merupakan isomer cis trans? Tidak sih. Nah, kata kunci dari apakah suatu senyawa alkena itu memiliki isomer cis trans itu harus kalian lihat pada karbon rangkap 2-nya. Kenapa? Karena syaratnya kalau misalnya dia mau memiliki isomer cis trans itu adalah antara karbon-karbon yang berikatan rangkap 2 itu yang diikat harus ya katanya harus merupakan gugus yang berbeda gitu. Nah, maksudnya gimana sih? Kalau misalnya kita lihat di sini, karbon yang nomor 1 ya, karbon nomor 1 ini kita ibaratkan karbon nomor 1, ini nomor 2. Karbon nomor 1 itu mengikat CH3, satunya mengikat H. Artinya si karbon nomor 1 ini mengikat dua gugus yang berbeda. Harus merupakan dua gugus yang berbeda. Ini ada kata duanya lah, biar kalian nggak salah paham. Harus merupakan dua gugus yang berbeda. Jadi di sini dia mengikat CH3H. Ini kan dua gugus yang berbeda gitu. Terus kemudian karbon nomor 2-nya pun dia mengikat dua gugus yang berbeda. CH2, CH2, CH3. Ini artinya dia mengikat C3H7 gitu. Iya kan? Sedangkan yang di bawah dia mengikat CH3, artinya karbon nomor 2 pun mengikat dua gugus yang berbeda. Jika kita punya senyawa seperti ini, bisa dipastikan bahwa dia memiliki isomer cis trans gitu, karena dua-dua dari tangan karbonnya, tangan si karbon itu mengikat gugusan yang berbeda. Nah, dari sini tinggal kita berikan nama nih. Kalau misalnya, ya, yang ini, yang di sebelah nomor 1, yang nomor 1 ini namanya apa sih? Tinggal kalian sama caranya memberikan nama buat struktur. Kalau misalnya nggak membuat struktur, strukturnya udah ada namanya sebenarnya di sini guys. Nggak perlu bingung ya, tinggal diisi nama cis trans yang ada di depannya. Tapi kalau misalnya kalian nggak punya nama nih, misalnya dari struktur ditanyakan namanya apa sih, ya udah. Ini nggak perlu dibingungin lagi, kalian tinggal sama yang pertama cari dulu rantai utama, rantai terpanjang. Kalau kalian mulai dari sini ya, 1, 2, 3, 4, 5, benar, tapi tidak melewati ikatan rangkap. Kata kuncinya kan yang melewati ikatan rangkap ya. Oleh sebab itu masih sama nih. Rantai utamanya adalah yang ini. Sama, yang ini pun rantai utamanya harus melewati ikatan rangkap, berarti rantai utamanya tuh yang ini. Sisanya berarti menjadi cabang. Ingat, yang jadi cabang itu adalah karbonnya ya. Hidrogen tuh nggak ada urusannya di sini. Makanya yang menjadi cabang tuh yang ini. Kemudian yang di sini ya jadi cabang yang ini, sama. Ini pun cabang. Gitu. Nah udah, tinggal kita kasih nama. Kalau misalnya kalian masih bingung, ya seperti biasa, dekat dengan ikatan rangkap, berarti ini 1, ini 2, 3, di nomor 3 ada metil. Namanya ujung-ujungnya pasti bakal didapetin sama seperti nama yang di atas, guys, yang ini, udah ada namanya.
Tinggal kalian tambahkan di depan. Kata kuncinya apa sih? Kata kuncinya isomer cis trans jika gugus yang sama di sini siapa? Gugus yang sama di sini adalah gugusan CH3 ya. Gugusan CH3 merupakan gugusan yang sama nih. Nah, jika gugusan yang sama ini ada pada bidang yang sama, maka kita namakan sebagai cis. Maka ini namanya cis yang nomor 2. Sedangkan jika dia ada pada gugusan yang berbeda, maka dinamakan trans. Maka yang nomor 1 namanya trans. Sisanya tinggal kita ikuti sebenarnya nama pertama. Trans 3-metil 2-heksena. Yang ini pun sama, cis 3-metil 2-heksena. Jadi artinya apa sih? Artinya 3-metil 2-heksena ini memiliki isomer cis trans. Dia punya isomer cis trans. Ini transnya, yang ini cisnya. Mantap. Nah, bagaimana jika kita punya nama senyawa yang kedua, atau senyawa yang kedua yaitu 2-metil 2-butena? Apakah senyawa ini memiliki isomer cis trans? 2-metil 2-butena berarti mulai dari belakang, butena itu C4, di nomor 2 ada ikatan rangkap 2, di nomor 2 ada cabang metil CH3. Sisanya tinggal kita lengkapi ini kita ya. Kita dapat 2-metil 2-butena. Selanjutnya adalah kita buat ubah menjadi seolah-olah struktur 3 dimensinya nih. Nah, tadi kan kata kuncinya sudah Ibu jelaskan bahwa kita buat dulu karbon-karbon yang berikatan rangkap 2 ya. Berarti yang di tengah dulu karbon-karbon rangkap 2-nya. Ini karbon rangkap 2. Kemudian jika kita misalkan ini karbon pertama, ini karbon kedua, tinggal kita buat aja nih. Karbon pertama mengikat apa saja sih? Nah, karbon pertama itu kan mengikat CH3 di bagian atas dan CH3 di bagian bawah. Sama-sama mengikat CH3 ya. Kalau kalian amati, yang diikat adalah yang ini dan juga yang ini. Gitu kan? Sedangkan karbon nomor 2 itu akan mengikat CH3, satu lagi tangannya akan mengikat si H yang ini kan. Maka karbon nomor 2 itu akan mengikat CH3 dan juga H. Kita ya. Nah, kalau misalnya struktur ini, yang pertama mau kita ubah jadi yang kayak gini ya, di nomor 2, ini kan tadi ada struktur keduanya. Kira-kira yang ini ada struktur keduanya nggak sih? Nah, kalau misalnya kalian buat, berarti kan seperti ini ya. Kira-kira ini dan ini bisa disebut sebagai isomer cis trans tidak sih? Nah, yang seperti ini itu tidak bisa disebut memiliki isomer cis trans ya. Mengapa? Karena balik lagi tadi secara susunan 3 dimensi. Kalau di sini kan karbon yang pertama itu mengikat dua gugus atom yang sama yaitu CH3, di sini CH3 nih sama-sama CH3. Sedangkan kalau misalnya suatu senyawa memiliki isomer cis trans itu syaratnya tadi sudah Ibu tuliskan bahwa di karbon-karbon itu ya, karbon-karbon yang berikatan rangkap, kedua tangannya itu harus mengikat dua gugusan yang berbeda nih, harus mengikat dua gugusan yang berbeda. Maka kalau kami misalkan tuh amati soal yang A, itu ini dua gugusannya berbeda kan, yang ini pun gugusannya berbeda. Kalau yang ini, itu gugusan yang diikat oleh si karbon yang berikatan rangkap itu sama gugusannya. Oleh sebab itu yang ini bukan merupakan isomer cis trans gitu. Jadi dia tidak punya isomer cis trans. Karena kalau misalnya dibolak-balik pun ya, yang kayak gini dengan yang kayak gini, bedanya di mana? Ada bedanya nggak sih sebenarnya? Kan nggak ada, tinggal bolak-balik aja. Kalau misalnya yang seperti ini senyawanya berbeda, karena kalau dibalik pun dia beda gitu. Paham nggak sampai sini? Oke? Mungkin itu contoh soal untuk isomer ya. Jadi pada video ini kita sudah mempelajari mengenai isomer. Apa sih yang dimaksud dengan isomer? Isomer itu berasal dari bahasa Yunani ya. Iso yang berarti sama, meros yang berarti bagian. Isomer ini merupakan senyawa-senyawa yang memiliki rumus molekul yang sama, namun berbeda pada susunan atau bentuknya. Nah, isomer yang sudah kita bahas, yang pertama adalah isomer struktur. Isomer struktur sendiri dibagi menjadi dua, yaitu isomer rangka dan juga isomer posisi. Kalau isomer rangka, berarti senyawa-senyawa ini memiliki rumus senyawa atau rumus molekul yang sama, hanya berbeda pada kerangka atom karbonnya. Misalnya dari yang lantainya lurus, tidak bercabang, jadi bercabang gitu. Misalnya nih kayak yang ini, contoh nomor 1, nomor 2, ini karbon 6, ini karbon 5 dengan cabang 1. Gitu. Atau karbon 5
dengan karbon 4 yang cabangnya 2 gitu, sama-sama isomer rangka namanya. Nah, kemudian ada yang kedua dari isomer struktur itu merupakan isomer posisi. Isomer posisi pengertiannya adalah senyawa-senyawa yang memiliki rumus molekul sama, hanya berbeda pada letak gugus fungsinya. Gugus fungsi di sini bisa merupakan cabangnya ataupun ikatan rangkapnya gitu. Kalau yang di sini, misalnya contohnya nomor 2 dan nomor 3 ini ya, itu adalah berbeda pada letak cabangnya. Kalau yang di nomor 2, cabang metilnya terletak pada nomor 2. Kalau yang di nomor 3, cabang metilnya terletak pada nomor 3 ya. Bisa kalian perhatikan. Kemudian isomer yang kedua, yaitu isomer geometri. Isomer geometri sendiri yang kita bahas untuk kelas 11, alkana, alkena, dan alkuna itu adalah isomer geometri cis-trans. Ini berdasarkan letak gugusan atom-atom karbonnya dalam struktur 3 dimensi ya. Isomer cis-trans ini secara spesifik dapat terjadi pada alkena dan juga senyawa siklik karena ikatannya rigid atau kaku, memiliki kekakuan gitu. Nah, di sini tidak semua senyawa alkena bisa memiliki isomer geometri. Ada syarat di sini yang harus diperhatikan, yaitu gugus yang diikat oleh atom karbon-karbon yang berikatan rangkap ya, seperti yang di sini, itu gugusannya harus berbeda, gugus atomnya harus berbeda, gugus atom atau atomnya itu harus berbeda ya. Seperti yang di sini, ini mengikat dua gugus berbeda. Karbon nomor 1 itu mengikat CH3 dan H, karbon nomor 2 mengikat C3H7 dan CH3. Jadi dua gugusnya harus berbeda. Gimana kalau misalnya gugusan yang diikat sama? Jika gugusan yang diikat sama, seperti contoh yang B ini ya, ini kan gugusan yang diikat oleh karbon nomor 1, yang tadi kita umpamakan nomor 1, itu sama-sama gugus metil, berarti di sini dia tidak akan bisa memiliki isomer geometri, karena susunannya secara 3 dimensi itu pasti sama aja kalau dibolak-balik gitu. Tuh. Itu untuk isomer geometri. Jadi isomer geometri cis-trans. Begitu untuk isomer. Oke, sekian untuk video kali ini. Semoga apa yang diberikan pada video ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Tetap semangat belajar. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.